Pernah nggak sih kepikiran buat balik ke masa lalu? Bukan buat ngubah sejarah, tapi cuma buat ngintip aja. Nah, hari ini kita bakal lakuin itu. Kita akan ubah laporan statistik yang kelihatannya kaku ini jadi semacam mesin waktu dan kita akan lompat langsung ke Sumatera Selatan tahun 2006. Yuk kita lihat ada apa di sana. Oke, kita udah mendarat. Selamat datang di Sumatera Selatan tahun 2006. Ini dia, panggung cerita kita. Nah, dari data yang kita punya, kira-kira apa ya yang paling menonjol dari populasi di sini waktu itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Hal pertama yang langsung bikin kaget dari data ini adalah ledakan populasi. Dan ini bukan pertumbuhan biasa yang butuh waktu bertahun-tahun loh. Ini tuh lonjakan super gede yang kejadiannya cuma dalam 1 tahun. Coba deh kita lihat perubahannya. Dari sekitar 6,7 juta jiwa di tahun 2005, angkanya langsung melonjak jadi hampir 6,9 juta setahun kemudian. Mungkin sekilas kedengarannya nggak terlalu besar ya, tapi tunggu dulu. Mari kita lihat seberapa besar sebenarnya pertambahan ini. Dalam 1 tahun, provinsi ini kedatangan 124.000 penduduk baru. Wow, ini bukan cuma statistik biasa. Ini tuh setara kayak ada satu kota baru yang tiba-tiba muncul entah dari mana dalam waktu yang singkat banget. Biar lebih kebayang nih ya, 124.000 jiwa itu hampir sama dengan seluruh penduduk kota Pagar Alam pada masa itu. Coba bayangin, satu kota penuh pindah dan menyebar di penjuru Sumsel. Wah, ini pasti dampaknya besar banget kan ke infrastruktur, layanan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, tentu aja pertanyaan selanjutnya adalah dari mana semua orang ini datang? Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, kayak gimana sih komposisi demografis provinsi ini saat itu? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ternyata ada sesuatu yang unik banget soal komposisi penduduknya. Ada ketidakseimbangan gender yang cukup mencolok loh. Angka yang kita lihat ini 102,38. Artinya apa? Artinya untuk setiap 100 perempuan ada lebih dari 102 laki-laki. Jadi ya di tahun 2006, Sumatera Selatan ini bisa dibilang provinsinya para pria. Kira-kira kenapa ya? Dan ternyata ketidakseimbangan ini malah lebih ekstrim lagi di beberapa wilayah. Coba lihat, di Oku Selatan dan Musirawas, rasionya melonjak sampai 108 pria untuk setiap 100 wanita. Ini kayak petunjuk kuat banget bahwa ada sesuatu di sana. Mungkin jenis pekerjaan tertentu yang menarik lebih banyak kaum pria untuk datang. Oke, jadi kita udah punya dua petunjuk. Populasi meledak dan didominasi pria. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Apa ini murni karena angka kelahirannya tinggi atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di sini? Jawabannya ternyata ada pada sebuah program pemerintah yang skalanya gede banget. Sebuah program yang secara aktif mendatangkan ribuan wajah-wajah baru ke provinsi ini. Program ini namanya transmigrasi. Idenya sebetulnya sederhana, memindahkan orang dari pulau-pulau yang padat banget kayak Jawa ke wilayah lain seperti Sumatera buat membuka lahan baru dan meratakan pembangunan. Dan di tahun 2006, Sumatera Selatan jadi salah satu tujuan utamanya. Dan lonjakan itu dramatis banget. Jumlah keluarga transmigran yang datang ke Sumsel pada 2006 itu meroket 81,25%. Hanya dalam setahun. Ini bukan migrasi biasa. Ini beneran gelombang perpindahan penduduk yang terorganisir dan masif. Dan dari sini, kita bisa lihat dari mana aja mereka datang. Mayoritas itu dari Jawa Tengah, terus disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi, kelihatan banget kan polanya, ada aliran migrasi yang sangat jelas dari pusat populasi Indonesia langsung menuju Sumatera Selatan. Jadi, populasinya tumbuh cepat gara-gara para pendatang. Tapi pertanyaannya, gimana dengan struktur usianya? Karena disinilah kuncinya. Di sini kita bisa lihat potensi ekonomi yang luar biasa dari provinsi ini. Datanya nunjukin kalau hampir 2/3 atau hampir 65% dari seluruh penduduknya itu ada di usia produktif. Nah, inilah yang disebut bonus demografis, sebuah provinsi yang dipenuhi oleh tenaga kerja muda yang siap membangun. Jadi apa artinya ini semua? Artinya, Sumatera Selatan di tahun 2006 itu punya mesin ekonomi yang luar biasa kuat. Populasi yang muda dan dinamis ini adalah para pekerja, pengusaha, dan para pembangun yang nantinya akan membentuk masa depan provinsi ini. Jadi, setelah kita menjelajahi semua data ini, potret kayak apa sih yang kita dapatkan tentang Sumatera Selatan di tahun 2006? Yuk kita rangkum temuan kita. Kapsul waktu kita dari tahun 2006 ini nunjukin sebuah provinsi yang lagi berdenyut kencang. Populasinya meledak, didominasi oleh laki-laki usia kerja, dan diperkuat lagi oleh kedatangan para transmigran. Wah, ini adalah gambaran sebuah wilayah yang penuh dengan potensi dan dinamika.
Tentu saja, ini kan cuma satu foto dari satu momen. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana tren-tren ini, pertumbuhan cepat, bonus demografi, dan migrasi, akhirnya membentuk Sumatera Selatan di tahun-tahun berikutnya? Nah, itulah yang bikin kegiatan mengintip ke masa lalu jadi seru banget kan? Pernah kepikiran nggak gimana ya wajah Sumatera Selatan di masa lalu? Nah, hari ini yuk kita bareng-bareng time travel ke tahun 2006. Lewat data resmi, kita bakal lihat gimana mesin pemerintahan berjalan dan potret dunia pendidikan yang ngebentuk generasi pada masa itu. Udah siap? Ayo kita mulai. Oke, ini dia nih panggung utama kita, Sumatera Selatan di tahun 2006. Dengan 10 kabupaten dan 4 kota, inilah peta administratif yang jadi dasarnya semua cerita dan angka yang bakal kita bedah. Setiap daerah ini punya perannya sendiri dalam data yang akan kita lihat. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu wajah Sumsel secara umum, terus kita intip roda pemerintahannya, abis itu kita nyelam ke dunia pendidikan, dan terakhir, kita coba rangkum, sebenarnya angka-angka ini ngomongin apa sih? Sip, kapsul waktunya kita buka sekarang ya. Siap? Kita mulai dari yang pertama, gimana sih wajah Sumatera Selatan di tahun 2006? Terus gimana sih sebenarnya kondisi Sumatera Selatan waktu itu? Nah, buat jawab ini, kita nggak bakal ngandelin kira-kira atau katanya, tapi kita pakai data resmi dari BPS. Ini tuh kayak jendela paling jernih buat ngelihat kenyataan di masa itu. Yuk kita selami angkanya. Nah, provinsi itu kan kayak mesin raksasa yang kompleks ya. Sekarang, yuk kita intip ruang mesinnya Sumatera Selatan. Gimana roda pemerintahannya berputar, siapa aja orang-orang di baliknya, dan segede apa sih operasinya? Yang menarik, bahkan gubernurnya saat itu, Pak Syahrial Usman, juga nekenin banget pentingnya data yang akurat. Kutipan ini nunjukin kalau angka-angka yang bakal kita lihat ini bukan sekedar statistik iseng, tapi benar-benar jadi pondasi buat ngambil keputusan pembangunan. Jadi, yuk kita lihat pondasinya. Coba deh perhatiin sebaran pegawainya. Angka paling gede ada di mana? Yap, di PU Bina Marga. 480 orang. Ini jelas banget nandain kalau fokusnya lagi gede-gedean di pembangunan jalan dan infrastruktur. Terus disusul sama kesehatan dan pendidikan, dua pilar utama layanan masyarakat. Jadi, angka-angka ini tuh kayak cerminan langsung dari prioritas provinsi waktu itu. Jadi, kalau ditotalin semua, angkanya 5.691. Wow, bayangin, ada hampir 6.000 pegawai negeri sipil di tingkat provinsi. Merekalah motor penggerak yang layanin jutaan penduduk Sumatera Selatan di tahun 2006. Oke, dari urusan birokrasi, kita geser yuk ke sektor yang pastinya nyentuh hidup kita semua, pendidikan. Gimana ya potret sekolah-sekolah di Sumsel zaman itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Iya, jadi di luar kantor-kantor pemerintahan itu, ada sebuah pabrik raksasa yang lagi nyiapin masa depan, yaitu sistem pendidikan. Ini kan investasi jangka panjang ya, dan skala operasinya seperti yang bakal kita lihat itu benar-benar luar biasa. Sip, sekarang kita bedah nih 3 pilar utamanya di tahun ajaran 2005-2006. Ada gedungnya, yaitu sekolah. Ada mesinnya, yaitu guru. Dan tentu aja ada masa depannya, yaitu para murid. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, gedungnya. Ada berapa sih sekolah dasar waktu itu? Jawabannya 4.916 sekolah. Coba bayangin hampir 5.000 titik tersebar di seluruh peta Sumatera Selatan. Jadi tempat anak-anak mulai perjalanan pendidikannya. Terus siapa yang ngisi ribuan sekolah tadi? Ini dia, 957.217 murid SD. Hampir 1 juta anak, gila kan? Angka ini benar-benar nunjukin betapa gedenya, betapa masifnya tanggung jawab sistem pendidikan provinsi saat itu. Tentunya, murid sebanyak itu butuh guru kan? Nah, totalnya ada 39.398 guru sekolah dasar yang bertugas. Merekalah pahlawan di garda terdepan yang ngebentuk generasi penerus Sumsel. Grafik ini ngasih kita gambaran yang lebih luas lagi. Kalau kita gabungin semua jenjang, dari SD sampai SMU, total muridnya itu nyaris 1,5 juta orang. Sementara gurunya ada sekitar 79 ribuan. Perbandingan ini nunjukin betapa padatnya populasi di dalam sistem sekolah. Terus, angka-angka tadi artinya apa di dalam kelas?
Nah, rasio guru-murid ini bisa ngasih gambaran. Di SD, satu guru rata-rata ngajar 24 murid. Tapi lihat deh, di SLTP dan SMU, rasionya turun jadi lebih kecil, sekitar 1:14 atau 1:13. Oh ya, buat yang mungkin lupa, SLTP dan SMU itu istilah lama buat SMP dan SMA ya. Rasio yang lebih kecil ini, apakah berarti guru bisa lebih fokus ke murid di jenjang yang lebih tinggi? Kemungkinan besar sih iya. Oke, kita udah lihat data pemerintah, udah berenang di lautan angka pendidikan juga. Sekarang, mari kita coba tarik benang merahnya. Sebenarnya, cerita apa sih yang mau disampaikan sama semua angka ini? Setiap sistem kan pasti ada hasilnya, ada outputnya. Dan ini salah satu yang paling penting. Di tahun 2006, ada 135.316 murid yang berhasil lulus dari sekolah dasar. Setiap satu angka di sini, itu mewakili satu anak yang udah selesai satu babak penting dalam hidupnya dan siap buat lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Data tahun 2006 ini ngasih kita gambaran kalau pendidikan di Sumatera Selatan itu adalah sebuah perusahaan raksasa. Dengan ribuan sekolah, puluhan ribu guru, sistem ini tuh punya tugas yang luar biasa besar, mendidik jutaan anak yang, hampir 1 juta di antaranya itu ada di tingkat SD aja. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng ya. Kita baru aja lihat potret Bata dari tahun 2006. Pertanyaannya adalah, dengan tahu titik awalnya seperti ini, gimana cara kita bisa lebih paham sama perjalanan, tantangan, dan juga pencapaian Sumatera Selatan sampai di titik sekarang ini? Makasih banyak udah nyimak. Pernah kebayang nggak gimana sih kondisi ekonomi sebuah provinsi belasan tahun yang lalu? Nah, hari ini kita bakal flashback ke tahun 2006 untuk membedah data ketenaga kerjaan di Sumatera Selatan dan melihat potret masyarakatnya waktu itu. Oke, sebelum kita ngomongin angka-angka dan pekerjaan, kita lihat dulu panggungnya. Ini dia Sumatera Selatan, sebuah provinsi yang kekayaan alamnya, seperti yang akan kita lihat, sangat membentuk cerita ketenaga kerjaan di sana. Angka pertama yang kita punya, dan ini angkanya gede banget, hampir 6,9 juta jiwa. Itulah total populasi Sumatera Selatan di tahun 2006. Penting untuk diingat, setiap orang di dalamnya itu punya cerita ekonomi sendiri. Jadi, gimana kita bakal bedah ceritanya? Gini, kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Lalu kita zoom in ke struktur populasinya. Terus kita tanya, siapa aja sih yang masuk angkatan kerja? Dan yang paling penting, kerja di mana mereka? Yuk, kita mulai. Nah, buat ngerti mesin ekonomi suatu daerah, kita kan harus lihat bahan bakarnya ya, yaitu orang-orang di usia kerja. Jadi, yuk kita bedah dulu struktur umur penduduk di Sumatera Selatan. Coba deh lihat angka ini. Wow, hampir sepertiga dari total populasi, hampir 30% itu umurnya di bawah 15 tahun. Ini bukan cuma data demografi biasa loh, ini tuh gambaran gelombang besar calon tenaga kerja yang siap masuk pasar di tahun-tahun berikutnya. Potensinya luar biasa banget. Nah, tabel ini ngejelasin lebih detail lagi. Coba perhatiin deh kelompok umur 25-54 tahun, yang jumlahnya lebih dari 41%. Merekalah ini tulang punggung ekonominya waktu itu, yang menopang baik generasi yang lebih muda maupun yang lebih tua. Oke, kita tahu populasinya muda dan banyak, tapi pertanyaannya, dari sekian banyak orang, berapa sih yang benar-benar aktif di ekonomi? Yuk kita cari tahu siapa aja yang dihitung sebagai angkatan kerja. Gini, semua angka ini nggak akan ada artinya kalau kita nggak sepakat dulu sama definisinya. Jadi sebelum lanjut, kita harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud angkatan kerja menurut data resmi. Nah, ini dia kuncinya. Angkatan kerja itu bukan cuma orang yang udah punya kerjaan ya, tapi juga termasuk siapapun yang lagi aktif cari kerja. Jadi ini tuh gambaran total pasokan tenaga kerja yang ada di provinsi ini. Nah, dari definisi tadi, kita bisa lihat pembagiannya jadi jelas banget. Ada lebih dari 3,3 juta orang yang jadi mesin ekonominya, sementara sekitar 1,4 juta lainnya, kayak pelajar atau ibu rumah tangga, itu di luar angkatan kerja. Ini ngasih kita gambaran partisipasi ekonominya. Oke, kita udah tahu siapanya dan berapa banyaknya. Sekarang, kita masuk ke inti cerita ekonomi Sumsel di tahun 2006. Mereka ini kerja di mana sih? Sektor apa yang paling dominan? Ini dia pertanyaan utamanya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngasih tahu kita karakter dasar dari ekonomi daerah ini pada masa itu. Jawabannya, wah, jelas banget. Coba lihat deh dominasi warnanya di diagram ini. Pertanian itu bukan cuma sektor terbesar, tapi bisa dibilang raksasa ekonominya. Bayangin aja, lebih dari 6 dari 10 pekerja di sana itu bergantung sama tanah buat hidup. Jadi, kalau kita kerucutkan ketiga sektor teratas, pertanian
Perdagangan sama jasa itu totalnya udah nyumbang hampir 9 dari 10 lapangan kerja. Ini nunjukin ekonomi yang fokus banget dengan pertanian sebagai pilar utamanya. Ketergantungan sama satu sektor kayak gini tentu punya dampak yang besar. Oke, setelah kita lihat semua data tadi, gambaran apa sih yang kita dapat? Yuk, kita rangkum potret Angkatan Kerja Sumatera Selatan di tahun 2006. Satu hal penting yang nggak boleh kita lupa, data tahun 2006 ini nggak bisa dilepaskan dari hantu krisis moneter 1998. Dampaknya itu masih kerasa banget, seperti yang diakui sendiri di laporannya, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK. Dan inilah dampak nyatanya dalam angka. Tingkat pengangguran 9,33%. Angka ini bukan sekadar statistik ya. Ini mewakili orang-orang beneran yang kehilangan pekerjaan atau susah cari kerja akibat guncangan ekonomi beberapa tahun sebelumnya. Jadi di satu sisi kita lihat ada tantangan pengangguran yang nyata, tapi di sisi lain ada harapan besar, populasi yang muda dan terus tumbuh. Ini adalah aset sumber daya manusia yang siap membangun masa depan. Dan poin kunci kedua, yang ini jelas banget dari data. Ekonomi Sumsel saat itu betul-betul digerakkan oleh tanah. Pertanian itu bukan cuma salah satu sektor, tapi ya fondasi masyarakat dan lapangan kerja di sana. Jadi itulah potretnya di tahun 2006. Sebuah provinsi dengan angkatan kerja yang muda sangat bergantung pada pertanian dan masih dalam proses pemulihan dari krisis. Data ini bukan cuma cerita masa lalu loh, tapi ini adalah titik awal kita. Dengan tahu kondisi saat itu, kita bisa mengukur seberapa jauh Sumsel sudah berubah. Dan pertanyaan besarnya sekarang, apakah fondasi ekonominya hari ini sudah jauh berbeda?